Saya Safia Ramadhani dari kelas AKM 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, itu praktikum obsgin, di mana materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini itu terdiri dari 19 materi. Dan yang pertama itu tentang kelahiran. Nah, apa sih kelahiran itu? Kelahiran adalah proses apa yang menjadi pada manusia di mana keluarga seorang anak dari rahim atau periphery kelahiran hidup per seribu penduduk setiap bulannya atau setiap tahun. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu angka fertilitas. Nah, apa sih angka fertilitas itu? Angka fertilitas adalah jumlah kelahiran bayi laki-laki atau perempuan yang tiap perempuan atau laki-laki yang tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Kemudian yang keempat yaitu tentang kelahiran hidup. Nah, kelahiran hidup atau reproduksinya manusia ketika lahir itu terjadi ketika janin beberapa kali dan usia kehamilannya itu keluar dari tubuh dan segera menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan tanda-tanda kehidupannya itu misalkan ketika di dalam rahim seorang ibu itu dia masih bergerak, kemudian detak jantungnya, kemudian denyut tali pusatnya selama lama dan singkatnya waktu dan terlepas sepasang atau tidaknya. Yang kelima yaitu lahir mati. Nah, ketika seseorang ibu yang masih dalam proses mengandung, ketika masih dalam proses mengandung, dan bayi itu ketika di dalam perut atau di dalam janinnya seorang ibu itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misalkan tidak bergerak atau denyut jantungnya sudah berhenti seketika atau tali pusatnya sudah tidak ada gerakan atau gesekan, maka bayi tersebut bisa dikatakan bayi itu meninggal atau sudah mati gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada kematian neonatal. Nah, kematian neonatal itu sendiri yaitu gimana cara untuk mengetahui tingkat atau angka kematian pada seseorang bayi. Selanjutnya itu ada kematian janin. Nah, kematian janin ini bisa dibilang hampir sama dengan kematian bayi ya. Nah, ketika seorang janin itu masih berada di dalam perutnya seorang ibu atau masih dikatakan masih dalam proses hamil gitu. Nah, itu kalau misalkan janinnya sudah tidak melakukan beberapa gerakan, misalkan yang sudah saya sebutkan dari awal, misalkan tidak ada gesekan atau tidak bergerak, terus kemudian denyut jantungnya sudah tidak bergerak, maka baik janin tersebut sudah dikatakan bisa dikatakan sudah mati karena detak jantung sama denyut nadinya sudah tidak bergerak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada angka kematian perinatal. Nah, angka kematian perinatal adalah kematian janin pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih dari, dan kematian bayinya itu pada 7 hari pertama kehidupannya. Jadi setelah bayi itu dilahirkan, kemudian kehitungnya dari 7 hari setelah bayi itu dilahirkan, kemudian bayi tersebut dikatakan bayi perinatal. Kemudian yang selanjutnya itu ada berat badan lahir rendah atau yang dikenal dengan istilah BBLR. Nah, apa sih BBLR itu? BBLR itu lahirnya ketika seseorang bayi itu lahir sebelum 37 minggu kehamilan. Bayi yang lahir pada 37 minggu itu, sebelum 37 minggu itu, bayi tersebut dikatakan dengan bayi prematur.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bayi cukup bulan. Nah, apa sih bayi cukup bulan itu? Bayi cukup bulan yaitu dimana seseorang bayi yang masih berada di dalam kandungan seorang ibu dan ketika dilahirkan ke bumi atau ke dunia ini, yaitu dengan waktu yang ditentukan, misalkan lahirnya itu tepat pada 9 bulan gitu, 9 bulan 9 hari kemudian dia dilahirkan gitu. Nah, itu yang dikatakan dengan bayi cukup bulan. Kemudian yang selanjutnya itu di sini ada bayi kurang bulan. Nah, berarti ada kebalikan dari bayi cukup bulan. Nah, di mana bayi cukup bulan tadi kan lahirnya tepatnya pada misalkan sudah waktu yang ditentukan dari 9 bulan 9 hari gitu dilahirkan. Nah, sedangkan bayi kurang bulan di sini yaitu bayi itu dilahirkan kurang bulan, berarti bayi itu dilahirkan sebelum mencapai 9 bulan, misalkan 8 bulan atau mungkin 7 bulan atau 7 bulan berapa minggu atau 7 bulan berapa hari gitu. Kemudian yang selanjutnya ada bayi lewat bulan. Nah, bayi lewat bulan ini misalkan waktunya sudah ditentukan misalkan lahirnya seorang bayi itu tepatnya pada 9 bulan 9 hari ya. Nah, bayi lewat bulan di sini itu misalkan bayi pada saat melahirkan itu sudah melewati waktu atau bulan yang sudah ditentukan, misalkan tadi nyampenya hanya 9 bulan gitu. Nah, sekarang pada saat melahirkan itu sudah mencapai 9 bulan berapa minggu atau 10 bulan berapa minggu gitu. Dan kemudian yang selanjutnya ada abortus. Nah, abortus yaitu suatu istilah yang memang benar-benar sudah tidak asing lagi untuk kita ketahui atau kita dengar gitu. Nah, abortus adalah suatu proses di mana proses yang dilakukan untuk menggugurkan sebuah janin di dalam perutnya seorang ibu. Nah, biasanya abortus ini dilakukan ketika seseorang yang memang belum menikah atau masih bisa dikatakan pada masa pacaran. Nah, kemudian sudah melakukan hubungan seksual, dan pada saat melakukan hubungan seksual kemudian seorang wanita ini mengalami kehamilan. Nah, pada saat kehamilan kemudian si suami atau si pacarnya ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, dengan cara satu-satunya untuk menggugurkan janin tersebut yaitu dengan cara abortus atau cara kemudian yang selanjutnya itu kematian ibu langsung. Apa sih kematian ibu langsung itu? Nah, kematian ibu langsung itu kematian yang disebabkan oleh penyulit obstetrik pada masa kehamilan seorang ibu, persalinan nifas atau masa persalinan ibu tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kematian ibu tak langsung. Dan kematian ibu tak langsung ini disebabkan oleh suatu penyakit yang diderita seseorang ibu yang ketika hamil, dan kemudian kehamilan atau persalinannya itu berkembang bertambah berat dan tidak berkaitan dengan penyebab obstetrik. Kematian maternal. Nah, apa sih kematian maternal itu? Kematian maternal adalah kematian yang dialami oleh seorang ibu hamil yang ketika penyakit yang diderita seorang ibu hamil tersebut sebelum masa kehamilannya gitu. Jadi suatu penyakit benar-benar sudah diderita seorang ibu ketika dia itu belum merasakan kehamilan gitu, atau sebelum melakukan persalinan. Kemudian yang terakhir yaitu ada angka kematian ibu. Nah, apa sih angka kematian ibu? Angka kematian ibu adalah jumlah kematian selama kehamilan dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Jadi setelah seorang ibu itu melahirkan atau sudah berakhirnya kehamilan, nah di situ angka kematian ibu itu diakibatkan oleh berat kehamilan atau penanganannya.
tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan misalkan seperti cedera dan lain-lain gitu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.